Baik, kita mulai materi kita pagi ini. Kita lanjutkan sesi penjelasan tentang risiko pasar. Ya, risiko pasar. Yaitu valuate risk dengan metode Monte Carlo. Bagaimana historikalnya nanti saya akan coba jelaskan. Metode ini menggunakan simulasi tertentu yang berbentuk distribusi tertentu melalui distribusi nilai VAR dapat dihitung. Tahapannya pertama kita menghitung dulu probabilitas kumulatifnya. Di sini ada sebuah case ya, tingkat keuntungan probabilitasnya seperti apa. Ini tingkat keuntungan minus 0,5 itu dengan probabilitas 0,05 artinya adalah peluang tingkat keuntungan itu atau kerugian minus 0,5 adalah 5%. Kemudian minus 0,25 5%. Peluang tingkat keuntungan tidak ada itu 10%. 0,1 10%, 0,5 25%, 1 adalah 15%, sampai tingkat keuntungannya 3% itu adalah 5%. Di total ini semua jumlahnya sama dengan 1. Probabilitas kumulatifnya itu seperti ini. Kok bisa 0,05 ke 0 sampai 4? Itu pertanyaannya. Saya akan coba jelaskan. Saya akan coba jelaskan ya. Saya akan jelaskan kepada Anda seperti apa perhitungannya. Saya hentikan dulu ya, baru saya masuk ke Excel. Jadi dari sini kita ambil. Ini kondisinya tadi. Kita interval angka acaknya nanti bisa kita lihat. Ini caranya adalah kita buat di sini 0,5, 0,05. Ini probabilitas kumulatif. Tambahkan dengan di sini 0,10. Tambahkan lagi dengan di sini. Tambahkan dengan di sini. Tambahkan dengan ini. Tambahkan dengan ini. Tambahkan dengan ini. Tambahkan dengan ini. Sampai nanti ada seperti ada kesalahan ya. Saya coba hitung ulang. Ini tambah 0,05. 0,10 tambah 0,10. 0,20 tambah 0,10. 0,30 tambah 0,25. Harusnya ini 1. Udah benar dia. Itu maksudnya di sana. Sekarang kita akan menghitung 0 sampai 4. Kita mulai dari 0. Ini 0 sampai 4. Ini 5 sampai 9. Ini sebentar ya.
Kemudian 10 sampai 19. Ini karena ini sampai 30, walah 10 sampai 19. Ini dari 20 sampai 29. 30 sampai 54. Kemudian 55 sampai 69. 70 sampai 79. 80 sampai 89. 90 sampai 94. Kemudian 95 sampai 99. Makanya dia itu menjadi mulai dari 0 sampai 99. Itu dasarnya. Kalau kita kembali ke PowerPoint yang tadi, dia di sini dia munculnya itu adalah dari 0 sampai 99 untuk bilangan acak. Jadi itu adalah dasar untuk menghasilkan bilangan acak. Itulah dia di sini. Ini. Ya, kita lihat di sini. Jadi selang-selangnya sudah ketahuan dari mana tadi dia. Sekarang, makanya dikatakan total keseluruhan probabilitas adalah 100 angka dari 0 sampai 99 yang mencerminkan total probabilitas adalah 1. Itu maksudnya. Ya, contoh probabilitas 0,055% adalah probabilitas kumulatif 0, 1, 2, 3, 4. Nah, itu. Nah, sekarang, kedua, setelah kita bikin probabilitas kumulatif, muncul angka random, angka acak. Angka acak itu muncul melalui simulasi dari komputer. Bisa menggunakan Excel juga. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Jadi misalnya angka random 31. Itu tingkat keuntungan yang berkaitan dengan 0,5. Jadi kita kaitkan ini 0,5 itu di mana? 31. Ada berapa kali dia keluar? Nanti kita hitung, itulah disebut frekuensi. 0,5 31. Coba kita lihat lagi yang lain. 29, 0,1, 29. Angka 29 itu di mana? Di 0,1. Kita lihat. 0,1, 29. 0,1. Kita lihat di sini 0,1. Oke? Caranya bagaimana? Bisa kita hitung. Kita munculkan angka randomnya. Coba kita hitung angka random ya. Saya coba munculkan dulu. Sampai 100 ya. Saya coba hentikan. Saya munculkan angka random. Pakai random between kita. Kita bikin rand between. Rand between dari 0 sampai 99. Kita hitung ini sampai 100. Oke? Kita hitung lagi sampai 100. Kita hitung. Sekarang kita coba tampilkan kita gambarkan dengan tabel ini. Kalau kita buat dia, kita masukkan. Kita masukkan tabel ini. Mana tadi randomnya? Oh ini. Kita masukkan ke tabel ini. Saya perlebar ya. 27 berarti 27 itu di mana? 1. Ya kan? Nanti kita akan hitung, tapi ini jangan diganggu lagi. Karena setiap gerakan yang kita lakukan di sini akan mempengaruhi bilangan acak. Bilangan acak 0 sampai 99 di sini. Ini saya coba kopikan dulu ini. Saya coba ke awal dulu kita ya, ke awal. Karena sangat berpengaruh setiap tindakan kita. Ini saya copy aja dulu. Copy isinya.
Selamat pagi. Pak lagi ngajar. Coba kita lihat, kita simulasikan. 20 ini ada di mana ini 20? Kita lihat di sini. Berarti 21. Saya ke atasnya, Pak Bun. Iya, Pak. Sorry, Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Ah, dia selangnya di sini 20-nya. Kemudian 11 di mana? Kita lihat 11. 1. 54 di mana? Kita lihat di sini 54. 1. 9 di mana? Kita taruh di sini 9. 1. 69 di mana? Kita taruh di sini 1. 54 di mana? Kita taruh di sini 54. Kemudian 30. 4. 86. Sampai nanti 26. Kemudian 61. 27. 58. Kelihatan kan 26. 22. Seterusnya nanti 92. 70. 4831. 79. 35. Nah, nanti kita hitung semua sehingga ketemu berapa kali klaster A pertama muncul, berapa kali yang kedua muncul, berapa kali yang ketiga muncul, jumlah totalnya nanti 100. Jumlah totalnya 100. Jadi berdasarkan bilangan acak tersebut kita munculkanlah dia. Ya, kita munculkan probabilitas itu, probabilitas kumulatif interval angka acaknya, kita masukkan ke kelas-kelas tersebut, memberikan hasil, ya, memberikan hasil setelah kita hitung nanti kumulatif, hasilnya kira-kira seperti ini. Sebentar ya, saya coba tunjukkan hasilnya. Tadi Excel saya nggak kelihatan ya? Halo? Pak, Hah? kelihatan tadi Excel-nya. Oh ya, kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan bilang. Jadi biar paham kalian. Hasilnya nanti seperti ini, nah. Inilah dia hasilnya, hasil akhirnya. Dari angka 0 sampai 99 bilangan acak itu, setelah dimasukkan ke tabel frekuensi, inilah hasilnya. Dengan ulangan sampai 100 kali. Paham ya? Paham ya? Halo, Hana? Paham? Ya, Pak. Itu masuknya di sana. Jadi pertanyaannya, apakah ini akan tetap, Pak? Oh enggak, situasional itu nanti tergantung bilangan acaknya. Tergantung bilangan acaknya nanti tuh. Tapi memang harusnya lebih banyak di sini, harusnya lebih banyak. Kalau itu nanti kita turunkan semua, kita hitung ulang, harusnya tetap lebih banyak di sini. Kenapa? Karena rentangan di sini itu ada sampai 24. Kalau nggak salah tadi. Ini kok hangnya? Ini rentangannya di sini kan lebih besar. Kita lihat di sini rentangannya. Berarti kesempatan itu lebih besar di sini. Harusnya seperti itu nanti frekuensinya. Otomatis kan? Karena dia probabilitasnya lebih besar. Dari sisi bilangan acak ini kita lihat, harusnya kalau yang tadi kita hitung, tapi mungkin angkanya tidak sama persis dengan ini. Mendekatilah, kita katakan. Ya, jadi kita lihat di sini. Ini yang terbesar, kita lihat. 25 kan, di bawahnya 15%, dia paling besar. Baru, ini
Selisih 15. Baru nanti ini tidak jauh beda ini yang 0,1. Kita lihat di sini, nggak jauh beda dia kalau 0,1. Ada 10, ada 7. Tapi yang pasti yang dominan itu adalah 0,5 dan 18. Lainnya tidak jauh-jauh beda. Ya, itu kira-kira. Nah, dapatlah ini, kita hitunglah dia. Berapa rata-rata tingkat keuntungannya? Dapatlah 0,904. Standar deviasinya berapa? 0,927. Untuk VAR-nya itu 95% harian diperoleh minus 1,645 kali 0,927 tambah 0,904. Hasilnya adalah minus 0,627. Nah, kalau perusahaan memiliki portofolio 1 miliar, maka per 95%-nya itu adalah minus 0,627 kali 1 miliar, yaitu minus 6,27 juta. Kemudian, jika periodenya lebih panjang, dibuat misalnya dalam hari, rumusannya adalah VAR harian kali hari. Jadi misalnya di sini 5 harian, dia minus 6,527 kali akar 5, sama dengan minus 14,02 juta. Itu kira-kira materi apanya. Penyelesaiannya menghitung dengan metode Monte Carlo. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Untuk yang tadi bila portofolio itu emang harus 1M ya, Pak? Ya? Kenapa, Nak? Ya, kata-kata jika perusahaan keep portofolio 1M itu memang soal tulisannya harus 1M ya, Pak? Enggak, nanti case kita nanti bisa 8M. Case kita 8M. Itu kebetulan aja 1M. Memiliki portofolio. Ini ada case kita nanti 8M. Nanti kita cari. Pertanyaan saya, apakah Anda bisa menghitung 0,904? Enggak, Pak. Itu belum tahu dari mananya. Nah, gitu dong. Nah, itu kita coba hitung ya. Oke. Kita coba hitung. Saya kembali lagi ke Excel. Itu adalah statistik 1. Itu adalah statistik 1. Saya akan hitung di sini. Nanti gambar-gambarnya nanti tolong di apa ya? Nah, saya coba hitung. Ini. Sebentar ya. Latihan. Oke. Saya buka dulu Excel saya. Oke. Saya buka dulu Excel saya. Sebentar ya. Saya kembali ke Excel ya. Ini Excelnya, kita coba hitung sama-sama ya. Nah, berapa perhitungannya? Nah, saya hapus dulu ini semua. Hapus dulu. Hal-hal yang menurut saya tidak penting kita hapus. Ini saya pindahkan ke sini. Saya yang penting yang gambar-gambar ini tetap saya pakai ya. Tujuannya adalah supaya saya punya acuan gitu loh. Ya. Ini rumusnya supaya tersimpan di sini rumus. Sekarang kita akan aplikasikan. Kita akan aplikasikan dari kasus tersebut. Jadi ini kan dalam persen nih. Menghitung nilainya itu kita kalikan dulu dia. Minus 0,5 dikalikan dengan 3. Minus 0,25 dikalikan dengan 5. Sampai ke bawah. Totalnya adalah 90,4. Sampai di sini ada pertanyaan?
Lanjut, Pak. Lanjut ya. Sekarang kita hitung di sini. Ini kita hitung. Rata-rata dulu kita hitung. Yaitu rata-rata itu adalah jumlah seluruh X, Fx, dibagi jumlah frekuensi. Sama dengan 90,4 dibagi 100. Sama dengan 0,904. Ya. 0,904. Dapatlah dia itu. Nah, sekarang kita, itulah rata-ratanya. Berarti rata-rata sama dengan 0,904%. Ya, udah ketemu dia rata-ratanya. Sekarang kita akan menghitung nilai standar deviasi dan variasinya. Kita hitung dulu ini. X dikurang X rata-rata. X rata-rata tadi 90,4 ya, 0,904. Tapi ini kita kunci dengan menambah string. Kita kunci dia. Nah, setelah itu dia kita kodratkan. Tujuannya supaya dapat. Paham ya? Sampai di situ ada pertanyaan? Pak, ini Excel langsung kirim ke grup kan ya? Iya dong. Udah? Paham? Pak, maaf Pak, boleh diulang nggak Pak yang standar deviasinya? Saya ulangi ya. Ini rata-rata udah ya, udah paham ya. Saya coba mundur lagi ya. Ini. Mundur ya saya ya. Ini X. X kan di sini kan? Dikurang X rata-rata. Kita cari dulu itu. Ini X rata-ratanya kan? Nah, kita kunci. Supaya 0,904 itu tidak berangkat tidak berpindah, tidak move. Kita hitung. Ini tinggal kopas ini. Dapat dia di sini, paham? Berarti minus 0,25 kali 0,90 kurang 0,904, 0 kurang 0,904, 0,1 kurang 0,94, 0,5 kurang 0,904 sampai seterusnya 3 kurang 0,904. Setelah itu nanti kita kuadratkan. Jadi supaya dia jadi positif, jangan ada negatif. Kita kuadratkan. Paham ya sampai di situ? Paham ya? Paham, Nak? Halo? Iya Pak. Paham. Setelah dapat ini, kita kalikan frekuensi dengan, karena di sini rumusnya frekuensi kan, kita kalikan. Paham ya? Kita kalikan. Dapatlah dia itu setelah dihitung semua, ya, 85,2384 jumlahnya. Nah, kita hitunglah variasinya. Itu kan varians. Berarti saya hitung ya. Saya hitung. Dibagi N kurang 1 katanya kan? Saya hitung. Berarti 85,2384 dibagi 100 kurang 1. Karena dibagi N kurang 1 rumusnya. Karena dia sampel. Nah, kita hitung. Ini dibagi 99. 0,86099. Kita coba kurangi komanya. 8610 ya. Nah, standar deviasi itu sama dengan akar dari 0,8610 pangkat 0,5. Nah, sekarang kita hitung. Nah, 0,9279. Sama jawabannya kan? Atau 928 lah kita taruh.
Wis. Pak, kata kali itu gimana kan rumusnya, Pak? Kan akar. Ini. Ya, ini kok begini sih. Kan rumusnya ini ya. Sebentar ya, sebentar. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Mana ini kok? Jadi yang keluar. Nah, ini nih. Dari sini itu datangnya. Akar kan ini akar kan ini. Kan standar deviasi itu kan akar dari varians. Kan itu kita sepakati. Nanti kalau kalian skripsi juga harus bisa loh jelaskan itu. Halo? Oke. 0,928. Nanti itu yang akan kita hitung. Kalau berarti kita akan menghitung var untuk itu adalah untuk 95% itu kan kemarin sudah kita sepakati, udah kita bisa buktikan 0,164 untuk alfanya. Jadi var-nya bisa kita hitung. Supaya ada var-nya itu, var 95% sama dengan, saya coba pancangkan dulu ini. Sama dengan Z kali, berarti minus 1,645 kali apa? Kali standar deviasi. Standar deviasinya berapa? Ini. Tambah. Tambah apa? Tambah rata-rata. Ini rata-rata. Dapat. Kita hitung aja dia di situ. Berarti ini kan kita bikin aja dulu di sini var 95% semuanya. Biar enak kita. Berarti kan ini kali ini kan? Iya kan? Tambah ini. Tambah ini harus ada tambah dulu lah. Tambah ini. Hasilnya adalah ini tambah ini. 0,62239. Pertanyaannya tadi adalah berapa? Pertanyaannya adalah jika perusahaan memiliki, saya coba kopikan aja dulu ini. Saya coba kopikan. Ini saya hilangkan aja dulu. Saya kopikan dulu. Saya kopikan. Ini saya hilangkan biar enak nanti. Ini saya copy, saya perkecil hurufnya. Jadi bisa kita hitung. Jika perusahaan memiliki portofolio 1 miliar, maka var hariannya itu adalah berapa? Ini kan dalam persen ini ya. Ini persen. Ya, ingat ini persen. Berarti kita hitung aja var 95%-nya. Sama dengan, kita hitung. Rumusnya adalah, saya coba copy dulu di sini. Ya, nanti kita coba hitung lagi. Sama dengan ini. Kali 1 miliar. Kalau kau hitung itu nak, var 95% harian, tapi ini untuk harian ya, harian. Adalah, kita kalikan aja, ini kali 1 miliar. Kita perbesar dulu. Kita bikin ini ya. Per 100, harus per 100 dia karena persen. 6,6
223, tapi negatif. Ya, kenapa negatif? Karena dia negatif di sini, karena dia resiko kerugian. Itu jawabannya. Ya, itulah dia jawabannya. Kalau ditanya misalnya, kalau 5 harian untuk jangka panjang, ya kita lihat di sini untuk jangka panjang rumusnya itu adalah VAR periode yang lebih panjang. VAR periode yang lebih panjang. Ah, ini dia. VAR harian, saya ketik aja di sini dah dengan apa? Equation VAR n sama dengan VAR harian kali akar dari N. Jadi biar enak kita mengerjakannya. Ini saya hapus. Ya, saya coba masukkan lagi ke sini, saya perbesar hurufnya. Nah, kita hitung. Jadi jika dia itu misalnya periodenya, jika periode 5 hari, udah kita hitung aja. VAR N 5 sama dengan itu aja 62, ini kita pindahkan kali 5 pangkat 0,5 atau VAR 5 nya sama dengan ini. Hasilnya adalah 13.917.097,86. Itu. Ini udah lengkap nih triknya semua. Udah bisa Anda pakai ini. Model Anda ujian juga udah bisa ini, tapi tetap harus ditulis di selembar kertas kalau ada nanti soal, ya kan? Sampai di situ ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Oke, saya kasih satu case sama kalian ya. Tapi saya kirim dulu ini. Ya, saya kirim dulu biar bisa nanti Anda masukkan case itu di dalam, ya. Setuju ya? Pak ya, itu Mas sebelum frekuensi itu juga dikirim kan ya Pak? Iya, satu apanya? Satu apa ini? Satu file ini saya kirim. Mau dikirim? Oke, saya kirim sekarang. Sebentar ya, saya ambil ya. Latihan 15. Latihan IJKL LLLL. Oke. Sudah saya kirim. Sekarang ke kelas C. B juga dikirim aja nggak apa-apa. Oke, sudah saya kirim juga. Oke. Sekarang ada case saya mau kasih kepada Anda. Ini case-nya. Ini. Saya stop dulu sharingnya di sini ya. Biar bisa Anda diskusikan. Stop sharing. Stop. Saya kembali lagi ke Meet-nya. Oke. Nih case. Tolong dikerjakan nanti dipresentasikan. Dikerjakan di Excel.
Tapi kalau ujian tidak boleh di Excel ya. Tidak boleh di Excel dalam arti apa? Dalam arti apalah aku bilangnya? Tidak boleh di Excel dalam arti jawabannya tetap harus di kertas. Itu maksud saya. Oke? Coba Anda kerja.